adrenaline, yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Raka Muhammad Panji. Nah, di sini kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu DNS server caching forwarding. Nah, di sini ada beberapa materi. Itu yang pertama ada konsep DNS server, kemudian konfigurasi host pada Ubuntu client, kemudian ada konsep caching DNS server, konfigurasi caching DNS server, konsep forwarding DNS server, dan yang terakhir itu konfigurasi forwarding DNS server. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, itu konsep DNS server. Nah, di sini saya sudah menyiapkan konsepnya. Di sini terdapat DNS server Google itu memiliki IP yang ketahui, yaitu 8.8.8.8. Nah, kemudian ada juga facebook.com, kemudian ada juga yang ini bisa dikatakan laptop teman-teman atau komputer teman-teman. Nah, di sini sebagai contoh kasus saya mengambil di sini mengakses facebook.com. Nah, itu tidak langsung bisa akses. Nah, yang pertama itu komputer kita itu untuk mengakses ke facebook.com itu untuk menempah juga balasan ke DNS anonymous yang ini. Itu IP-nya 157.410.208.35. Nah, kalau sudah mendapatkan IP-nya, kemudian bisa langsung diakses ke facebook.com. Jadi untuk biaya server itu katakan untuk domain name di facebook.com menjadi IP address. Nah, jika tidak ada domain name-nya, itu otomatis kita akan menuliskan sendiri untuk IP-nya yang 157.410.208.35. Nah, mungkin seperti itu untuk pembahasan materi yang pertama, itu konsep DNS server. Nah, selanjutnya kita membahas ke materi yang kedua, itu konfigurasi host pada Ubuntu client. Nah, jika dilihat dari topologi kali ini, nah kan kalau kita ingin ngeping, semisal kita ingin ngeping ke 10.10.2 kemudian 10.10.1, kalau ngeping itu kan susah ya mengingatnya. Nah, sedangkan si router Debian ini mempunyai IP 192.168.137.0/24. Nah, kemudian yang server Debian itu mempunyai IP 10.10.10.21. Debian itu mempunyai 10.10.1. Nah, itu kan untuk menghafalnya kita sedikit susah kalau kita kelupaan. Nah, itu nantinya akan salah teman-teman. Nah, video kali ini kita akan coba belajar konfigurasi class-nya jadi seperti ini. Nah, di sini kita langsung saja buka ke Ubuntu desktop. Ubuntu client. Nah, di sini pastikan kalian bisa ping ke 10.10.2. Nah, di sini sudah bisa, dan bisa ping ke 10.10.3. Nah, ini juga bisa. Nah, kalau sudah bisa, di sini kita lanjut
konfigurasi. Nah, sini teman-teman bisa masukkan perintah sudo nano /etc/host. Sudah kita enter. Nah, sini teman-teman tambahkan yang ini. Nah, yang localhost, kemudian yang ini server 1 Debian, server 2 Ubuntu, dan yang terakhir itu server router Debian. Kemudian jangan lupa masukkan IP-nya. Nah, berhubung di sini saya sudah memasukkannya pada video sebelumnya, ini kita langsung saja save. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita coba ping ke server Debian. Nah, coba enter. Nah, di sini untuk ping ke server Debian itu sudah berhasil, teman-teman. Nah, selanjutnya kita coba lagi ping ke server 2 yang Ubuntu. Coba ping. Nah, untuk yang Ubuntu juga ini sudah berhasil, teman-teman. Nah, mungkin itu saja pembahasan untuk materi yang kedua, itu konfigurasi host pada Ubuntu client. Nah, selanjutnya kita akan membahas ke materi yang ketiga, itu konsep caching DNS server. Nah, di sini saya sudah siapkan untuk konsepnya. Nah, jika barusan kita untuk masukin server, yaitu misalkan saya contohkan saja, itu komputer teman-teman ingin mengakses ke facebook.com. Nah, jadi dari server ini kan memiliki ada banyak tipenya. Nah, di sini ada juga lokal DNS server. Nah, fungsinya sama, teman-teman, yaitu ketika ingin mengakses ke facebook.com itu lokal DNS server juga merequest DNS untuk IP facebook.com-nya. Nah, kemudian kalau sudah mendapatkan IP itu untuk IP facebook.com, nah itu akan tersimpan di chat lokal DNS server. Nah, jadi ketika komputer teman-teman itu ingin mengakses ke facebook.com, itu otomatis itu akan ada cashnya untuk IP 157.240.8.35. Nah, itu si lokal DNS servernya juga akan langsung kepada komputer kita. Nah, kemudian komputer kita itu bisa langsung mengakses untuk facebook.com-nya. Nah, jadi tidak ke DNS server. Nah, mungkin itu saja untuk pembahasan yang konsep caching DNS server. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi selanjutnya, itu konfigurasi caching DNS server. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke PuTTY. Nah, kalau sudah di PuTTY, di sini teman-teman tinggal install sudo apt install bin, kemudian apt bin 9. Nah, berhubung di sini saya sudah menginstalnya, jadi tidak usah menginstal lagi. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya, nano etc depo/bin 9. Nah, di sini tinggal tambahkan yang shop home itu sama dengan 0, kemudian option yang perintah ini. Nah, berhubung di sini saya sudah memasukkannya, di sini saya tidak usah menambahkannya lagi. Keluar. Nah, selanjutnya di sini teman-teman tinggal masuk ke nano /etc bin name.com.option, enter. Nah, di sini untuk
kalau sudah masuk mungkin kita tambahkan yang CL Internet Network ini, tambahkan 172.16.1.24. Nah kemudian ke bawah tambahkan lagi untuk forwardnya ini yang 8.8.8 dan 88.4.4. Nah jadi berhubung saya sudah menambahkannya, jadi tidak usah menambahkannya lagi. Isi kumaha. Nah, mungkin itu saja pembahasan tentang konfigurasi caching DNS server. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi yang selanjutnya itu konsep forwarding DNS server. Nah, di sini saya masuk ke topologinya. Nah, untuk konsep forwarding pada DNS server itu sama bedanya jika caching DNS server itu bisa dari laptop kita itu ingin mencoba mengakses facebook.com. Nah, manakah komputer kita ini melakukan yang namanya DNS request ke total dan server, kemudian dari lokal DNS server ya melakukan yang namanya DNS request. Nah, kemudian ke DNS server Google, baru dari DNS server Google bisa dia memberikan IP yang nanti pada lokal DNS, kemudian IP-nya diberikan juga kepada laptop kita, dan laptop kita baru bisa mengakses yang namanya facebook.com. Nah, tetapi jika forward itu total DNS server ini tidak melakukan yang namanya DNS request. Nah, jadi misal pada komputer kita itu melakukan DNS request yaitu IP Facebooknya. Nah yang ini IP Facebooknya. Kalau kalian ada server ini, dia tidak melakukan request, tetapi hanya memforward ke DNS server Google. Nah, sehingga nanti jika server Google mengirim IP dari facebook.com, ini itu ke kalian, ke yang server yang forward ke komputer kita. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jika caching bakal ada server dan dia melakukan mereka sendiri, tetapi jika forwarding itu dari komputer kita langsung ke DNS server Google, hanya saja di forward oleh DNS server. Nah, mungkin itu saja pembahasan tentang konsep forwarding DNS server. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi yang terakhir, itu konfigurasi forwarding DNS server. Di sini kita langsung masuk ke Ubuntu desktop. Kita coba masuk dulu ke mode root. Gelo Aceh mau menginap 3 hari 3 malam. Dia mau ingin komplain. Diedangkeun. Tilu lebar, minum cek aji. Gili. Kan sampai dia tadi ngomongin. Nah, kalau sudah mode root, teman-teman di sini masukkan perintah nano/etc/bin name.com.
Google Tion. Salah cocok ya. Main deh ini. Nah, di sini terlihat gagal. Nah, mungkin ini error dari di Ubuntu desktopnya teman-teman. Nanti saya akan perbaiki. Nah, jadi ini kalau ada error ini teman-teman tinggal masukkan ke nano.etc/binep.com.option. Nah, nanti terus masuk, kemudian masukkan perintah di dalam ini. Berhubung saya di sini tidak bisa error di Ubuntu desktopnya, jadi sudah selesai. Nah, mungkin itu saja pembahasan tentang konfigurasi forwarding DNS server. Nah, mungkin cukup sekian pembuatan video saya kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan, terutama di materi yang terakhir barusan, error di Ubuntu desktop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.